Telah beberapa kali saya mengunjungi kota Washington DC, ibu kota negara Amerika Serikat. Setiap kali mengunjungi kota tersebut, hampir selalu saya menyempatkan diri untuk pergi melihat Gedung Putih. Walaupun saya telah berkali-kali mengunjungi rumah kediaman resmi Presiden Amerika Serikat tersebut, tentu bukan berarti karena itu saya telah mengenal Presiden Amerika. Apalagi saya hanya mengunjungi gedung itu dari luar pagarnya. Kalaupun saya mengetahui siapa yang bersangkutan, namun tidak dapat dikatakan bahwa saya mengenal dirinya. Dengan membaca berbagai tulisan tentang diri sang presiden, saya dapat mengetahui tempat dan tanggal lahirnya, riwayat pendidikannya, bahkan makanan yang menjadi kesukaannya. Semua informasi itu hanya membuat saya mengetahui siapa diri sang presiden. Tetapi selama saya tidak memiliki relasi secara pribadi dengan yang bersangkutan, maka saya belumlah sungguh-sungguh mengenal dirinya. Mengetahui seseorang tidak dengan sendirinya membuat kita mengenal yang bersangkutan. Mengetahui adalah berkaitan dengan kognitif, yaitu informasi yang kita miliki di benak kita. Mengenal adalah berkaitan dengan memiliki relasi atau hubungan. Oleh karena itu, hanya bila kita telah memiliki relasi dengan seseorang, barulah kita dapat disebut mengenal dirinya. Hal ini juga berlaku bagi relasi kita dengan Yesus. Dengan membaca berbagai buku, kita dapat mengetahui riwayat hidupnya. Di mana ia dilahirkan, bagaimana peristiwa kelahirannya, di mana ia dibesarkan, apa yang telah ia lakukan dan ajarkan semasa hidupnya. Namun selama kita tidak memiliki relasi secara pribadi dengan Yesus, maka kita belum dapat disebut sebagai orang yang telah mengenal Dia. Memiliki pengetahuan tentang Yesus adalah baik. Namun lebih dari sekedar mengetahui, kita harus mengenal Dia. Sebab hanya bila kita memiliki relasi dengan Dia, barulah kita dapat menjadi warga dari kerajaan Allah. Sebab pada dasarnya hidup di dalam kerajaan Allah adalah relasi secara pribadi dengan Allah yang adalah sang raja dalam kerajaannya. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk memperdalam pengenalan Anda akan Yesus. Artinya mempererat relasi Anda dengan Dia. Hal ini dimulai dari mengetahui siapakah Yesus yang sebenarnya. Memahami apa yang diperlukan untuk memulai relasi dengan Dia. Mengerti bagaimana Anda dapat menumbuhkan relasi Anda dengan Dia. Dan apakah dampak dari memiliki relasi dengan Yesus. Untuk itu pertama-tama saya ingin membawa Anda untuk mempelajari apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang siapakah Yesus Kristus itu. Dalam hal ini yaitu dengan mempelajari atribut atau gelar-gelarnya. Mengapa kita bertitik tolak dari gelar-gelarnya? Sebab dengan demikian kita akan tahu bagaimana kita harus bersikap terhadap Yesus di dalam relasi kita dengan Dia. Sama dengan kalau kita mengetahui bahwa tetangga kita ternyata adalah seorang menteri, maka sikap kita dalam berelasi dengan yang bersangkutan tentu akan berbeda dengan sebelum kita mengetahui hal tersebut. Saudara-saudari, yang pertama dan yang paling utama di dalam Alkitab, Yesus memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Kata Tuhan itu di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang dipergunakan untuk menulis kitab perjanjian baru dari kitab suci kita adalah kurios. Salah satu arti dari kata kurios adalah raja. Di dalam sistem pemerintahan monarki yang absolut, seperti contohnya kerajaan Arab Saudi, sang raja adalah pribadi yang paling berkuasa di negara tersebut. Yesus disebut sebagai Tuhan atau Raja, sebab Dia adalah penguasa alam semesta. Mengenai hal itu, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, Yesus berkata, "Kepadaku
telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Singkat kata, Dia adalah Raja dari kerajaan Allah yang meliputi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dikatakan, apabila kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Dia telah bangkit dari kematian, maka kita akan diselamatkan. Di dalam pelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwa diselamatkan ini tidak terlepas dari memasuki kerajaan Allah. Berarti hanya bila kita mengakui atau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja dalam kerajaan Allah, barulah kita dapat memasuki kerajaannya. Lebih jauh, dengan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atau Raja, maka berarti kita juga menerima Dia sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Kita menempatkan Dia sebagai pribadi yang paling berkuasa dalam kehidupan kita. Kita menyatakan bahwa kita akan menaati semua firman dan kehendak-Nya. Yang kedua, di dalam Alkitab Yesus juga disebut sebagai Kristus. Sebagai contoh misalnya di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-16. Karena itu Ia acap kali disebut sebagai Yesus Kristus. Kata Kristus ini di dalam bahasa Yunani adalah Kristos, yang artinya adalah yang diurapi. Mengurapi adalah menuangkan minyak pada umumnya di atas kepala seseorang. Di Israel pada zaman dahulu, pelantikan seorang raja dilakukan dengan mengurapi atau menuangkan minyak di atas kepala yang bersangkutan. Yesus disebut sebagai Kristus karena Dia adalah pribadi yang diurapi untuk menjadi raja yang akan menyelamatkan atau membebaskan umatnya. Di dalam hal ini, membebaskan umat manusia dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Ia membebaskan kita dari dosa dan hukuman dosa dengan menanggung hukuman dosa itu pada dirinya sendiri di salib. Oleh karena itu, apabila seseorang mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, maka sesungguhnya yang bersangkutan mengakui bahwa Yesus adalah Sang Raja alam semesta atau Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kata Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani merupakan terjemahan dari kata Mesias dalam bahasa Ibrani. Bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian lama dalam kitab suci kita. Kata Mesias itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai Al-Masih. Berarti kata Kristus, Mesias, dan Al-Masih adalah sama dengan makna yang sama, yaitu pribadi yang diurapi untuk menjadi raja yang menyelamatkan umatnya. Berikutnya di dalam Alkitab berulang kali Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Istilah ini perlu dijelaskan artinya secara rinci. Sebab acap kali orang salah mengerti tentang istilah ini. Pertama-tama haruslah dipahami bahwa dengan menyebut Yesus sebagai anak Allah, sama sekali bukan berarti Alkitab mengatakan bahwa Allah itu beristri dan dari istrinya tersebut Allah mempunyai anak secara biologis. Hal ini merupakan pemahaman yang sangat keliru dan yang sama sekali tidak diajarkan dalam Alkitab. Saya tegaskan kembali, Allah tidak beristri dan Ia tidak memiliki anak secara biologis dari istrinya. Sama seperti dengan anak kunci yang berada di tangan saya ini. Dengan menyebutnya sebagai anak kunci bukan berarti saya berkata bahwa kunci yang menempel pada daun pintu rumah saya memiliki istri dan dari istrinya tersebut sang kunci tersebut punya keturunan secara biologis, yaitu anak kunci ini. Tidak seorang pun di antara Anda akan mengartikan istilah anak kunci seperti itu. Kalau demikian, apakah arti dari istilah anak Allah ini? Artinya adalah relasi yang erat antara Yesus dengan Allah Bapa. Sama seperti relasi yang erat antara anak kunci ini dengan sang kunci.
Bukan saja relasi Yesus dengan Allah Bapa ini bersifat erat, tetapi juga bersifat khusus. Khusus karena ia memiliki relasi dengan Allah Bapa yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Karena itu, Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah. Sebab anak tunggal memiliki relasi yang sangat khusus dengan ayahnya yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Mengapa relasi Yesus dengan Allah Bapa bersifat khusus? Sebab dia adalah Tuhan, artinya dia adalah Allah itu sendiri. Allah yang Esa, yang dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Esa, itu sebabnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. 3 pribadi, karena itu dapat dibedakan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sama seperti diri manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh jasmani. Dapat dibedakan, sehingga kita tahu mana yang adalah tubuh kita, mana yang adalah jiwa kita, dan mana yang adalah roh kita. Namun tidak dapat dipisahkan. Sebab begitu tubuh kita dipisahkan dari jiwa dan roh kita, maka seketika itu juga kita akan mati. Kembali kepada ketiga atribut atau sebutan bagi Yesus tadi. Sebutan bahwa Yesus adalah Tuhan, Kristus, dan Anak Allah ini saling terkait satu dengan yang lain. Kita tidak dapat mengakui Yesus sebagai Kristus tanpa menerima Dia sebagai Tuhan. Demikian juga kita tidak dapat mengakui Dia sebagai Tuhan tanpa menerima Dia sebagai Anak Allah. Sebab apabila kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka berarti kita mengakui Dia sebagai Sang Raja yang berkuasa atas hidup kita. Sedangkan bila kita mengakui Yesus sebagai Kristus atau Mesias atau Almasih, maka kita mengakui Dia sebagai pribadi yang diurapi untuk menjadi Raja yang akan menyelamatkan umat manusia. Lebih jauh, kalau kita mengakui Yesus adalah Anak Allah, maka berarti kita mengakui bahwa Dia bukanlah manusia biasa, namun pribadi Allah sendiri, yaitu pribadi Allah Anak. Tadi di awal saya katakan bahwa antara tahu dan kenal adalah berbeda. Tahu artinya memiliki informasi yang kita simpan di benak kita. Sedangkan kenal artinya bukan sekedar tahu, namun memiliki relasi dengan pribadi yang kita kenal. Saya tahu siapa Presiden Amerika Serikat, namun tidak mengenal yang bersangkutan. Sebab tidak memiliki relasi secara pribadi dengan dia. Saya berharap dengan mempelajari apakah arti dari sebutan Yesus sebagai Tuhan, Kristus, dan Anak Manusia, Anda sekarang mengetahui siapakah Yesus yang sebenarnya. Namun itu saja tidaklah cukup, Anda perlu mengenal Dia. Artinya memiliki relasi atau hubungan dengan Dia. Dengan belajar agama, orang akan tahu siapakah Allah. Namun belum tentu yang bersangkutan akan mengenal Allah. Lalu bagaimana manusia dapat memiliki relasi dengan Allah? Sedangkan seperti yang sudah kita pelajari dalam pelajaran yang lalu, manusia yang berdosa berada di luar kerajaan Allah. Artinya mereka terpisah dari Allah. Karena mereka terpisah dari Allah, maka berarti mereka terpisah dari sumber kehidupan. Karena Allah adalah sang sumber kehidupan. Itu sebabnya mereka berada di dalam maut atau kerajaan maut. Untuk itu kita perlu mengingat kembali, apakah yang menyebabkan manusia berada di luar kerajaan Allah dan terpisah dari Allah. Di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua dijelaskan bahwa dosa telah mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Artinya pemberontakan manusia kepada Allah telah memisahkan mereka dari Allah. Manusia yang berdosa telah menolak Allah sebagai Tuhan atau Raja mereka. Mereka tidak bersedia menaati kehendak-Nya. Dan karena itu mereka melanggar firman-Nya. Misalnya, Tuhan berfirman agar kita tidak berbohong. Kita justru berbohong. Tuhan berfirman agar kita tidak menyembah berhala. Kita justru menyembah berhala. Entah dengan menjadikan kekayaan, kedudukan, atau ketenaran sebagai
berhala kita. Oleh karena itu, untuk mengalami pemulihan relasi dengan Allah atau mengenal Allah dan dengan demikian menjadi warga kerajaan Allah, yang harus kita lakukan adalah meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang memberontak kepada Allah tadi. Langkah inilah yang disebut dengan bertobat. Kata bertobat ini di dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Kata ini artinya adalah mengalami perubahan pola pikir. Artinya berbalik dari cara hidup kita yang lama. Dari hidup memberontak kepada Allah, kita menaklukkan diri kepada Dia. Kalau sebelumnya di dalam pemberontakan kita kepada Allah, kita menempatkan diri kita, ego kita sendiri, menjadi raja di dalam hidup kita. Maka sekarang, melalui pertobatan, si ego itu harus turun tahta. Dan Allah lah yang menjadi raja dalam hidup kita. Bila Allah menjadi raja dalam hidup kita, maka kita akan berada di dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah artinya adalah pemerintahan Allah. Langkah ini tidak terpisahkan dari menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab di saat kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka berarti kita mengakui bukan diri kita lagi yang menjadi raja dalam hidup kita, seperti kehidupan kita yang lampau. Namun Yesuslah raja dalam hidup kita sekarang. Yesus yang adalah Allah, yaitu anak Allah, menjadi raja dalam hidup kita. Berarti bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan dua sisi dari sebuah uang logam yang tidak terpisahkan. Kedua-duanya, bertobat dan percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan terjadi secara bersamaan. Bila kita sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita sungguh-sungguh bertobat. Demikian juga orang yang sungguh-sungguh bertobat akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan oleh keduanya, bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan ini, kita menjadi warga kerajaan Allah dan relasi kita dengan Allah dipulihkan. Berarti bagaimana kita dapat mengenal Allah? Yaitu dengan bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk mengetahui siapa Allah, kita dapat membaca buku. Namun untuk dapat mengenal Allah, yaitu memiliki relasi yang dipulihkan dengan Dia, bertobat serta percaya kepada Tuhan Yesus merupakan satu-satunya jalan. Alkitab menjelaskan bahwa ketika seseorang bertobat, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan, maka ia akan menjadi warga kerajaan Allah. Inilah yang disebut dalam Alkitab sebagai dilahirkan kembali atau dilahirkan baru. Yaitu dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah. Pentingnya dilahirkan kembali agar dapat menjadi warga kerajaan Allah ini dapat kita gambarkan seperti bagaimana seseorang dapat menjadi warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan undang-undang negara tersebut, siapa saja yang dilahirkan di wilayah Amerika Serikat, maka secara otomatis yang bersangkutan akan menjadi warga negara Amerika. Walaupun orang tuanya bukan warga negara Amerika, katakan saja warga negara Indonesia, asal dirinya dilahirkan di wilayah Amerika, maka ia akan menjadi warga negara Amerika. Saya adalah warga negara Indonesia. Kalau saya ingin menjadi warga negara Amerika Serikat, salah satu caranya adalah kalau saja saya dapat masuk kembali ke dalam kandungan ibu saya. Lalu ibu saya pergi ke Amerika untuk melahirkan saya. Kemudian di sana saya dilahirkan kembali. Maka secara otomatis saya akan menjadi warga negara Amerika Serikat. Begitu juga oleh iman kepada Tuhan Yesus. Artinya bertobat dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka saya akan dilahirkan kembali ke dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, saya menjadi warga kerajaan Allah. Dalam hal ini, Roh Allah melahirkan saya secara rohani menjadi manusia baru. Secara jasmani, saya tetap sama. Rambut saya yang dahulu lurus tidak berubah menjadi keriting. Namun secara rohani, saya menjadi manusia baru. Mengapa saya menjadi manusia baru?
Sebab kehidupan saya yang lama yang penuh dengan noda dosa telah dihapuskan. Saya diampun dari semua dosa-dosa saya. Karena itu istilah dilahirkan kembali ini juga ada kalanya disebut sebagai mengalami kelahiran baru. Kalau dalam kehidupan saya yang lama, saya terpisah dari Allah dan berada di luar kerajaannya, maka sekarang dalam kehidupan saya yang baru, relasi saya dengan Allah dipulihkan dan saya menjadi warga kerajaannya. Bagaimanakah kehidupan orang yang telah dipulihkan relasinya dengan Tuhan itu? Di dalam Alkitab disebutkan setidaknya ada 3 keadaan. Yang pertama, ia hidup untuk melakukan kehendak Allah. Kalau sebelumnya ia memberontak kepada Allah dan melanggar firman-Nya, sekarang yang bersangkutan hidup menaklukkan diri kepada Tuhan dengan menaati firman-Nya. Yang kedua, ia hidup menghasilkan buah-buah pertobatan. Artinya perubahan pola pikir yang bersangkutan haruslah diwujudkan dalam perilaku yang berubah, yaitu menjadi selaras dengan hukum-hukum dalam kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah adalah semestinya yang bersangkutan hidup menurut prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, di dalam kehidupan yang baru tersebut, ia terus-menerus dibaharui. Pola pikir yang lama yang sia-sia harus dibaharui. Sifat-sifat yang lama yang bertentangan dengan sifat Kristus terus dibaharui. Perilakunya yang lama yang penuh dengan dosa terus dibaharui. Sehingga dengan demikian ia semakin lama semakin hidup dalam pola pikir dan sifat yang sama dengan yang ada pada Kristus. Orang yang hidup seperti itu akan disebut sebagai orang yang hidup dengan menghasilkan buah roh. Buah Roh Kudus dalam kehidupannya. Buah roh yang didaftarkan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua itu merupakan tanda dari orang yang telah hidup di dalam kerajaan Allah. Menjadi warga kerajaan Allah. Atau pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap pohon dikenal dari buahnya. Pohon mangga tidak akan menghasilkan buah pepaya. Demikian juga bila seseorang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan, maka ia akan menghasilkan kasih dalam hidupnya. Ia akan menghasilkan sukacita dalam hidupnya. Ia akan menghasilkan damai sejahtera dan berbagai buah roh yang lain dalam hidupnya. Dengan kata lain, tanda dari seorang pengikut Kristus bukanlah dengan mengenakan kalung salib pada lehernya, namun buah roh yang ia hasilkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan menghasilkannya seminggu sekali, sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Senantiasa menghasilkan buah roh. Artinya di rumah orang melihat bahwa kita adalah orang yang mengenal Yesus atau seorang pengikut Kristus karena kita menghasilkan buah roh di sana. Di tempat sekolah atau kerja, orang dapat melihat bahwa kita adalah pribadi yang mengenal Yesus karena kita menghasilkan buah roh di situ. Agar kita senantiasa menghasilkan buah roh, di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua dan kelima, Tuhan Yesus berkata, ada 2 syarat. Yang pertama, yaitu kita harus senantiasa tinggal dalam Kristus. Seperti sebatang ranting hanya dapat menghasilkan buah kalau ia terhubung dengan pokok pohonnya. Demikianlah kita harus memelihara relasi kita dengan Tuhan Yesus. Artinya tidak cukup bagi kita mengetahui informasi tentang siapa Yesus dan apa saja yang ia ajarkan. Namun kita harus selalu memelihara kasih kita kepadanya. Untuk itu kita perlu menyediakan waktu yang teratur setiap hari untuk merenungkan firman-Nya dan berbicara kepada Dia melalui doa. Yang kedua, kita perlu senantiasa dibersihkan dari pola hidup yang sia-sia. Sama seperti agar suatu pohon menghasilkan banyak buah, ia harus dibersihkan dari benalu yang menempel pada dahan dan rantingnya. Demikian juga dengan hidup kita. Harus terus-menerus dibersihkan dari semua pola hidup yang tidak selaras
dengan kehendak Tuhan dan sia-sia. Saudara-saudari, dari kehidupan di luar kerajaan Allah, melalui iman kepada Tuhan Yesus dan pertobatan, kita sekarang menjadi warga kerajaan Allah. Dari kehidupan yang sebelumnya terpisah dari Allah, sekarang relasi kita dengan Allah dipulihkan. Artinya, sekarang kita bukan hanya sekedar tahu siapa Yesus, namun kita mengenal Yesus. Orang yang hidup mengenal Yesus, yaitu orang yang hidup dalam kerajaan Allah, akan selalu melakukan kehendak Allah, menghasilkan buah-buah pertobatan, dan hidup dalam kehidupan yang terus-menerus dibaharui. Sehingga dengan demikian, hidup kita ini bagaikan pohon yang senantiasa berbuah-buah. Seperti yang telah saya utarakan tadi, inilah yang harus kita lakukan agar pengenalan kita akan Yesus, artinya relasi kita dengan Yesus semakin pertama akrab. Yang pertama, senantiasa tinggal dalam Kristus. Untuk itu, setiap kita perlu menyediakan waktu yang teratur setiap hari untuk merenungkan firman-Nya dan berbicara kepada Dia melalui doa. Yang kedua, kita perlu senantiasa dibersihkan dari pola hidup yang sia-sia. Kita harus selalu bersikap terbuka terhadap firman Tuhan yang mengoreksi kehidupan kita, membentuk dan senantiasa membaharui hidup kita sehingga semakin menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang waktunya bagi Anda untuk merenungkan kembali apa yang telah kita pelajari, mendiskusikannya di dalam kelompok Anda, sehingga dengan demikian pelajaran tersebut semakin tertanam di hati Anda, bertumbuh dalam jiwa Anda, dan berbuah-buah dalam kehidupan Anda sehari-hari. Selamat berdiskusi.